Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'udi'uhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudkhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita semua menjadikan hamba yang bersyukur, yang tidak takabur dan kufur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini dan sampai hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu di bulan yang suci ini, yaitu di bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi yang paling mulia. Beliau belum pernah ke Bogor, tapi namanya tetap tersohor. Beliau belum pernah ke terminal, tapi namanya sungguh terkenal sampai ke penjuru dunia. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, khususnya kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini memberikan patah sepatah kata ataupun kalimat yang dikhususkan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil jihan wa sawmi fi syahri Ramadan." Rawahu Ibnu Daud, hadis riwayat Tirmidzi. Yang artinya surga merindukan 4 orang golongan. Yang pertama yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisan. Yang ketiga yaitu orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada 4 golongan sesuai dengan hadis yang telah dibacakan tadi, bahwa 4 golongan tersebut dirindukan oleh surga. Surga adalah tempat terindah, tempat akhir kembali di dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Apa saja 4 golongan tersebut? Yang pertama yaitu surga merindukan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan nuzulul Quran. Al-Quran yang kita punya di rumah jangan hanya sebagai pajangan yang banyak debu berterbangan, tapi Al-Quran jadikan kita sebagai pedoman tuntunan hidup yang harus kita baca setiap hari. Orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari pasti dicintai, pasti digemari, diberikan pahala yang tinggi dan diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik satu kalimat, dua ayat, satu surat, yang terpenting Al-Quran harus menjadi sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Jangan media sosial yang dibaca dari atas sampai bawah sampai khatam, tetapi Al-Quran ditinggalkan. Sesibuk apapun kita dengan berbagai aktivitas yang ada, usahakanlah kita untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang akan membantu kita, yang akan menerangi kita di alam kubur nanti. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang-orang yang menjaga lisan. Lidah yang tak bertulang. Jangan sampai lidah yang tak bertulang ini mengeluarkan cacian, makian kepada orang-orang, baik yang dikenal ataupun yang tidak. Kalau zaman sekarang, cacian dan makian itu banyak sekali contohnya, yaitu yang ada di media sosial. Jari kita, lisan kita, pikiran kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang. Manusia mempunyai perasaan yang harus kita jaga. Tak banyak masalah yang muncul dikarenakan satu hal kecil, yaitu dari lidah yang tak bertulang ataupun dari jari jemari. Maka dari itu, ketika kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka kita harus selalu menjaga lisan kita. Orang-orang yang menjaga lisan lebih baik diam daripada banyak berbicara. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang-orang yang memberikan rasa kenyang terhadap orang-orang yang lapar. Artinya, ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, ketika kita mempunyai makanan apapun itu, ketika ada orang-orang yang membutuhkan makanan itu, maka sepatutnya kita beri makanan yang kita punya. Orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, sehingga orang yang lapar itu merasa kenyang atas makanan yang kita beri, maka kita termasuk kepada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Masih banyak gelandangan di jalanan, masih banyak orang fakir dan miskin yang butuh pertolongan tangan kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk mensejahterakan orang-orang yang merasa kelaparan. Jangan sampai ada orang-orang umat muslim yang merasa kelaparan, sehingga orang yang kaya makin kaya, orang yang miskin makin miskin. Maka dari itu, kita harus sama-sama pegang tangan, ulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kita semua masih diberikan umur panjang, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Orang-orang muslim, orang-orang Islam di seluruh dunia wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan.
Ketika ditinggalkan puasanya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.